kemarin tuh aku juga lagi aku juga kepikiran kalau gimana kita dengerin cerita yang lain. Kira-kira kisahnya siapa? Aku penasaran juga sih sama kisahnya Salman Al Farisi. Boleh tuh? Ya udah yuk kita denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa sekalian, materi pada hari ini saya ngambil tema berburu hidayah. Kelihatan judul ini aneh, tapi mari kita ikuti semuanya agar kita bisa mengambil pelajaran dari judul ini. Hidayah seperti kita ketahui maknanya adalah petunjuk, dan petunjuk itu milik Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya menggunakan diksi berburu? Karena kita nanti harus bersyukur ketika kita menyadari betapa hidayah itu sudah melekat dengan kita tanpa harus kita mencarinya. Yang pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana kita mewujudkan rasa syukur itu dengan merawat apa yang disebut dengan hidayah. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang luar biasa, kisah yang sudah banyak didengar oleh orang, kisah yang sungguh sangat mengharu biru perasaan kita, bagaimana perjalanan berat seseorang untuk mendapatkan hidayah. Adalah Salman Al Farisi. Dari namanya kita tahu dia bukan dari Indonesia tapi dari Persia. Salman adalah anak salah satu kepala suku. Yang suku ini Tuhannya adalah api. Jadi suku ini menyembah api. Dan sebagai anak kepala suku, dia diberi tugas untuk menjaga api, dan juga dia diminta untuk terus mempelajari terkait dengan Tuhan itu. Tugas Salman adalah menjaga api agar api itu tidak padam, karena memang apinya dianggap sebagai Tuhan. Dalam perjalanan berikutnya, kemudian Salman ini mendapat tugas dari ayahnya untuk melihat kebun yang dimiliki oleh ayahnya. Dalam perjalanan menuju kebun yang dimiliki ayahnya itu, Salman melewati sebuah tempat beribadah Nasrani. Dan sebagai anak muda yang punya tingkat kekepoan juga, dia akhirnya mencoba untuk masuk ke tempat peribadatan itu. Banyak yang dia lakukan, berkomunikasi dengan orang-orang di situ, dan akhirnya dia membandingkan Tuhan yang disembah oleh orang Nasrani itu dan juga Tuhan yang disembah oleh sukunya. Akhirnya dia membandingkan Tuhannya, Tuhan sukunya dan Tuhan orang-orang yang ada di tempat peribadatan itu, akhirnya dibandingkan oleh Salman. Dan pada kesimpulannya Salman mengatakan Tuhan yang disembah oleh orang-orang di tempat peribadatan itu lebih masuk akal. Dia tanya, ini dari mana asalnya? Sang pemimpin agama itu menyatakan agama itu berasal dari Persia. Akhirnya dia pulang, dan setelah pulang di rumah ternyata dia tidak melaksanakan tugasnya. Karena lama dia berada di tempat peribadatan itu sampai menjelang malam, akhirnya dia tidak melaksanakan perintah ayahnya, tapi justru dia banyak berdiskusi dengan orang-orang itu. Dan ketika pulang dia semakin gundah, dan informasi itu akhirnya sampai bahwa anaknya si Salman itu lebih cenderung kepada agama yang dianut oleh orang-orang yang di tempat peribadatan itu. Akhirnya dia dipasung oleh orang tuanya. Masalah muslimin rahimakumullah, sebagai anak muda yang punya tingkat kekepoan, saya katakan sangat tinggi, akhirnya dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana dia bisa pergi ke Syam. Singkat cerita,
dia akhirnya sampai di Syam. Ketika sampai di Syam, dia bertemu dengan salah satu tokoh yang ada di situ dan dia menghambakan diri kepada beliau. Lama beliau bersama, kan akhirnya suatu saat dia pun akhirnya meninggal. Nah, cuman ada catatan, pemimpin yang ada di Syam itu ternyata kurang baik, sehingga dia kemudian meninggalkan catatan-catatan yang kurang baik itu dan akhirnya diganti oleh orang yang lain. Yang kedua ini, nah, luar biasa bagus orangnya. Akhirnya dia banyak mendapat pelajaran kebaikan dari pendeta yang kedua itu. Sama di pertemuan dengan pendeta kedua yang baik itu pun sama banyak menyimpan memori kebaikan dan akhirnya menemui ajal juga. Cuman sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada Salman, wahai anak muda, temuilah seseorang yang ada di Mosul. Di sana ada orang yang sama dengan saya, dan kamu akan menemukan kebenaran di sana. Akhirnya dia berjalan mengikuti sebuah kafilah dagang dan akhirnya sampai juga dia di Mosul. Sekali lagi dia lakukan untuk mencari kebenaran. Ketika ada di Mosul, tidak lama pun sang pendeta juga meninggal dunia. Seperti halnya sebelumnya, sang pendeta menyampaikan untuk menemui seseorang yang ada di Syria. Di sana juga ada orang yang layak untuk dijadikan referensi bagi Salman untuk menemukan kebenaran itu. Akhirnya dia juga berjalan menemui orang di Syria itu, dan perjalanan tidak ringan, perjalanan tidak. Dan sekali lagi ingin saya garis bawahi, itu adalah perjuangan untuk mendapatkan kebenaran. Dia melakukan semuanya itu. Dia di Syria juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Akhirnya beliau meninggal juga, dan seperti kisah-kisah sebelumnya, sebelum meninggal dia titip pada Salman, pergilah kamu ke Amuriah. Di sana ada tokoh agama yang masih menjaga nilai-nilai kebenaran itu dengan ketat sekali, sehingga kemudian dia pergi ke Amuriah yang ada di Romawi sana. Amuriah itu kemudian selain dia menghamba kepada pendeta itu, Salman juga berusaha untuk mencari penghasilan. Terkumpullah kemudian banyak ya harta yang dia kumpulkan berupa ternak, yaitu sapi dan kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Amuriah ini ternyata kisahnya sama. Beliau juga akhirnya wafat. Dan seperti kisah-kisah sebelumnya, beliau menyampaikan, wahai anak muda, saatnya datang seorang utusan Tuhan, utusan yang akan meneruskan risalahnya Nabi Ibrahim. Temui dia. Ciri-cirinya, pertama, dia akan diusir oleh warganya. Yang kedua, dia akan hijrah di sebuah tempat yang diapit oleh dua bukit yang di tengah-tengahnya ada pohon kurmanya. Yang ketiga, dia tidak menerima sedekah. Yang keempat, dia hanya menerima hadiah. Yang kelima, ada tanda kenabian di antara dua pundaknya. Itu pesan terakhir yang disampaikan pendeta yang ada di Amuriah itu. Ketika dia meninggal, akhirnya dia menemui sebuah kafilah dagang. Dia minta diantarkan kepada ciri-ciri yang disampaikan oleh pendeta tadi, dengan imbalan dua tadi. Jadi semua sapi dan kambingnya akan dijadikan sebagai barter agar dia sampai di tempat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, tibalah Salman di tempat tersebut, tapi melalui proses yang luar biasa juga. Ternyata kafilah dagang itu berkhianat. Salman justru dijual pada orang Yahudi
Dan kemudian Salman berubah statusnya menjadi budak, dan status budak inilah yang kemudian membuat dia sulit untuk keluar, karena budak itu tergantung tuannya, semuanya izin kepada tuannya. Suatu saat ketika dia memanen kurma, dia melihat ada, ketika dia memanen kurma, dia melihat ada seseorang yang menemui jaragannya yang berbicara tentang ada sebuah berita terkait datangnya seorang nabi. Inilah kemudian yang membuat Salman semakin bergetar hatinya bahwa apa yang disampaikan pendeta di Amuria itu akan menemui kenyataannya. Singkat cerita, Salman mendatangi orang yang dianggap nabi itu, kemudian dengan membawa kurma yang dia kumpulkan beberapa hari dari pekerjaannya itu. Ketika sampai menemui orang yang dianggap nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, kemudian Salman mengatakan, Salman akhirnya membawa kurma yang dikumpulkan itu kemudian diberikan kepada orang yang dikatakan nabi tadi. Dia mengatakan, ini sedekah dari saya untuk Anda, silakan. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk makan kurma tadi, tetapi beliau tidak memakan. Nah, peristiwa ini menghantarkan kepada Salman kepada satu kesimpulan, salah satu ciri kenabiannya sudah didapat, yaitu Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Setelah itu kemudian pulanglah dia bekerja ke Salman ke rumah majikannya, dan beberapa hari kemudian dia Salman menemui Rasulullah SAW lagi, menyerahkan lagi dengan redaksi bahwa ini hadiah dari saya untuk Anda. Apa yang terjadi? Rasulullah pun mempersilahkan sahabat untuk makan kurma yang dibawa di Salman tadi, dan kemudian Rasulullah juga ikut makan kurma. Nah, kejadian ini menghantarkan Salman kepada kesimpulan kedua bahwa ciri kenabian sudah ada, yaitu beliau hanya menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima sedekah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Peristiwa berikutnya ketika Salman menghadiri pemakaman salah satu sahabat. Kemudian Salman melihat Rasulullah yang di tepi makam itu berkeliling mengelilingi Rasulullah SAW. Beliau ingin memastikan ciri yang kelima, yaitu ada tanda kenabian di antara pundak beliau. Rasulullah mengetahui itu. Kemudian beliau menurunkan selendangnya dan kemudian beliau menampakkan tanda kenabian itu. Melihat ciri yang kelima ini, akhirnya Salman memeluk Rasulullah SAW dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salman resmi menjadi muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kisah ini saya paparkan agar kita bersyukur betapa ada orang di luar sana yang mengorbankan segalanya dalam tanda petik hanya untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan kita? Hidayah yang sudah bersama kita, menyertai kelahiran kita, kok selama ini menjadi bagian yang tidak pernah kita perhatikan. Bagaimana kita kemudian untuk mensyukuri semuanya itu? Moga-moga bisa bertemu dalam pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimana kita muslim merawat hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari cerita tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa selama hidup di dunia, sebaiknya kita selalu konsisten dalam meraih apa tujuan kita. Dalam mengambil resiko, kita juga tidak perlu takut karena kita tidak akan tahu apa yang akan kita dapatkan setelah mengambil keputusan tersebut. Itu saja kesimpulan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.